Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu saja Tuhan. Kuasai hati dan pikiran hamba-Mu, mulut lidah hamba-Mu Tuhan. Biar kebenaran-Mu saja yang disampaikan Tuhan. Kendalikan kami Roh Kudus. Jauhkan kami dari segala sesuatu yang menghalangi kami untuk mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Segala kuasa-kuasa yang menghalangi kami, merintangi kami untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yang menghalangi kami untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan. Segala kuasa-kuasa itu dalam nama Yesus dan oleh kuasa darah Yesus kami tolak, patah, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih, segarkan kami, kuasai kami, penuhi kami dengan firman-Mu. Tenggelamkan kami dengan kuasa firman-Mu. Sembuhkan kami oleh kuasa firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah semangat yang baru, gairah kepada Tuhan lebih lagi. Tuhan curahkan bagi kami lewat kuasa firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus mengalirlah atas kami ya Tuhan. Ajar kami, bukakan pikiran kami. Terangi hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Berfirman, kami percaya firman-Mu mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami mau menikmati firman Tuhan dan kami mau melakukannya. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku sekalian, shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita, amin. Haleluya. Kita bersyukur sama Tuhan Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bahwa kita hidup kita ada semuanya karena kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Percayalah, sadarlah bahwa hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang bilang kok, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bahwa kita ada di tangan Tuhan. Ya, kita ada di tangan Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangan Bapa. Amin saudaraku. Nah itu sebabnya bahwa kita ada bukan karena kekuatan kita. Kita ada karena Tuhan yang pelihara kita, yang menjaga kita, melindungi kita. Amin. Itu makanya tetaplah kita setia kepada Tuhan. Haleluya. Saudara kok tegang kali ya. Lihat di kiri kanannya saudaraku, lihatlah. Sukacita saja bilang. Lihat kiri kanannya dulu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sukacita aja bilang. Ada Tuhan di tengah-tengah kita, amin. Pergumulan kita ya nanti akan berlalu juga. Amin saudaraku. Sekali lagi selamat datang Ibu Kore, Ibu Robi. Saya kira Ibu Robi gak datang ibadah dia karena sedih berkepanjangan, tetapi dia luar biasa. Ya, dia tetap datang beribadah kepada Tuhan. Beri dulu tepuk tangan untuk Tuhan dong, haleluya. Ya, Tuhan Yesus begitu baik bagi Ibu Robi dan keluarganya. Ya, kita bersyukur sama Tuhan. Bapak mengasihi kita bahwa waktu-waktu kita di bumi ini Tuhan yang mengatur semuanya, amin. Amin. Mungkin maunya kita seperti ini, maunya kita seperti itu, tetapi Tuhan yang menentukan langkah-langkah hidup kita. Amin Bapak Ibu. Nah saudaraku, nanti saya jadi tentang kematian pula. Ya, saya mau bicara tentang kesetiaan pagi hari ini, haleluya. Amin saudaraku. Amsal 19 ayat 22 dan Amsal 20 ayat 6. Kita mau berbicara, saya mau membagikan tentang kesetiaan saudaraku sekalian. Supaya kita tetap setia. Bagaimana itu kesetiaan? Apa yang namanya setia? Amsal 19 ayat 22, sudah dapat katakan amin? Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, dengan hati yang terbuka. 1, 2, 3. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kurang kuat. Ialah haleluya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Amsal 20 ayat 6. Sudah dapat? 1, 2, 3. Banyak orang menyebut diri apa? Baik hati. Tetapi orang yang siapakah menemukannya? Nih, saudaraku, tentang kesetiaan ini coba
Kitab Amsal, firman Tuhan mengatakan begini, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Siapakah menemukannya? Ternyata saudaraku sekalian, kesetiaan itu seperti barang langka. Sejak penulis Amsal ini mengatakan itu. Rupanya kesetiaan itu susah didapat saudaraku sekalian. Benar enggak? Loh ini kan firman Tuhan yang bilang ini. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Banyak orang bilang, aku nih baik sama keluargaku, aku nih baik ja, sama anak-anakku baik ja aku, baik ja. Tetapi firman Tuhan bilang, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Saudaraku, kesetiaan itu salah satu dari sifat Tuhan itu saudaraku sekalian. Sifatnya Tuhan itu setia loh. Amin saudaraku. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu sifat Tuhan. Buah Roh Kudus salah satunya kesetiaan saudaraku sekalian. Amin saudaraku. Nah Tuhan mau supaya kita hidup dalam kesetiaannya. Coba perhatikan. Amsal 19 ayat 22 tadi apa katanya? Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Sifat yang diinginkan, tabiat yang diinginkan. Kelakuan seseorang yang diinginkan itu, kita semua menginginkan seseorang itu supaya setia. Coba perhatikan. Semua kita ingin supaya teman kita setia, istri kita setia, suami kita setia, anak-anak kita setia. Semuanya kita mau mendapatkan kesetiaan dari orang lain. Benar nggak saudaraku sekalian? Dari karyawan kita, dari pegawai kita maunya semua mereka itu setia. Tidak ada orang yang ingin dikhianati. Betul saudaraku? Nah, firman Tuhan mengatakan sifat yang diinginkan pada seseorang ialah apa? Kesetiaan. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Ini berbicara, kalau miskin berbicara tentang apa saudaraku sekalian? Berbicara tentang harta. Berbicara tentang uang. Saudaraku, tapi saya bukan mau bicara tentang harta. Semuanya dalam segala hal Tuhan menginginkan hidup kita supaya kita setia. Bukan hanya masalah uang, memang pergumulan yang terberat, tantangan yang terberat untuk membuktikan orang itu setia atau tidak, memang uang, memang saudaraku sekalian. Tetapi dalam segala hal, dalam segala perkara, Tuhan mau kita supaya hidup setia. 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 Amin saudaraku? Setia. Sama-sama katakan setia. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Setia. Tuhan menginginkan supaya kita setia. Semuanya juga kita menginginkan supaya orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang setia. Orang yang di dekat kita adalah orang yang setia. Orang yang bersama-sama kita adalah orang yang setia. Kita maunya seperti itu. Dan Tuhan menginginkan kesetiaan ada di dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Amin saudaraku. Setia ini susah dicari. Seperti barang langka. Siapakah yang menemukannya? Kesetiaan ini saudaraku sekalian tidak muncul begitu saja. Tidak muncul begitu saja dia. Ujuk-ujuk orang langsung setia, enggak ada itu. Setia ini harus dilatih, harus dibentuk, harus menjadi sifat, harus menjadi tabiat, harus menjadi kebiasaan. Itu namanya sifat, saudaraku sekalian. Sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi budaya. Salah satu contoh, dulu kita waktu kecil kita disuruh ibu kita sikat gigi kalau mandi ya kan. Sudah sikat gigi kamu? Belum mak.
Sikat gigi kamu sana. Ya, sikat giginya pun asal-asalan. Benar enggak? Tetapi lambat laun karena kita terbiasa melakukannya, karena kita terbiasa diajarkan supaya sikat gigi. Sikat gigi itu enggak perlu lagi diajarkan, sudah menjadi budaya kita, sudah menjadi kebiasaan kita, sudah menjadi tabiat kita. Begitu masuk kamar mandi, ambil dulu odol sama sikat gigi. Sudah menjadi kebiasaan. Kalau enggak mandi, enggak sikat gigi, enggak enak. Benar enggak? Amin, saudaraku, betul kan? Atau ada yang suka sikat gigi di sini? Sudah menjadi kebiasaan, itu makanya sama dengan kesetiaan. Kesetiaan itu harus dilatih, harus diajarkan, harus menjadi kebiasaan kita. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Kesetiaan berbicara tentang kejujuran, saudaraku sekalian. Kesetiaan berbicara tentang integritas, berbicara tentang ketaatan, tentang penundukan diri, saudaraku sekalian. Itu kesetiaan. Tidak ada kata setia tanpa ketaatan, saudaraku, percayalah. Seseorang dikatakan setia ketika dia patuh, ketika dia taat, ketika dia melakukan, itu namanya setia. Kalau kita setia kepada pimpinan kita melakukan apa yang pimpinan kita suruh. Apa yang ditugaskan kepada kita. Di dalam Tuhan pun demikian, saudaraku sekalian. Kalau kita mau menerima yang namanya predikat kesetiaan, ini hambaku yang setia. Kita harus taat melakukan perintah Tuhan. Saudaraku, percayalah, saudaraku sekalian. Tidak ada orang yang tidak setia akan masuk dalam kerajaan surga, enggak ada itu. Orang yang setia sampai akhir hidupnya lah yang akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Karena Tuhan akan memanggil hambanya. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Sini kamu, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan berikan kepadamu perkara yang besar. Kesetiaan harus dilatih. Kesetiaan bukan datang begitu saja. Kesetiaan harus dibentuk dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Kesetiaan berbicara tentang banyak hal. Kesetiaan berbicara tentang cinta. Kesetiaan berbicara tentang kasih. Tidak ada yang namanya cinta, tidak ada yang namanya kasih tanpa kesetiaan. Enggak ada itu, saudaraku sekalian. Yang ada namanya pengkhianatan. Kalau seorang berani mengatakan aku cinta kepadamu, dia harus berani mengatakan aku siap mati untuk kamu. Setia sampai mati. Itu artinya, saudaraku sekalian. Amin, saudaraku. Pernah nggak dengar orang mengatakan I love you sama saudara? I love you. I love you juga, Bang. Tapi sama yang lain juga I love you juga. Itu bukan setia itu, saudaraku sekalian. Itu bukan cinta namanya itu, saudaraku sekalian. Saudara jangan mau dibohongi ya. Amin. Amin. Harus setia. Setia berbicara tentang banyak hal, semua hal. Semua hal. Setia, kesetiaan itu akan teruji dalam setiap waktu. Dalam perjalanan hidup kita, dalam perjalanan waktu kita di muka bumi ini. Kesetiaan akan terus teruji. Kesetiaan akan terus teruji. Kesetiaan akan terus teruji. Makanya saudaraku sekalian, kesetiaan harus dilatih. Kesetiaan harus dilatih. Harus dilakukan. Hari lepas hari. Sedikit demi sedikit. Harus dilakukan. Itu sebabnya apa yang Tuhan katakan kepada kita, apa yang sudah kita terima, harus kita lakukan. Saudara jangan berpikiran, oh aku mau menjadi orang yang hebat, orang yang besar. Sama sesuatu yang kecil saja kita enggak setia. Coba kita lihat. Lukas
Apa kata firman Tuhan ini? Bagaimana terbentuknya kesetiaan itu, saudaraku sekalian? Lukas 16 ayat 10. Wow. Lukas 16 ayat 10. Sudah dapat katakan amin? Yuk kita baca sama-sama ya saudaraku sekalian. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Memang konteks ini berbicara tentang mamon, saudaraku sekalian, tentang uang. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada mamon, kepada uang. Tetapi saya mau bagikan tentang kesetiaannya di sini, saudaraku sekalian. Firman Tuhan, Tuhan mengatakan demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar, kalau terjemahan lainnya saudaraku mengatakan, dan barang siapa tidak jujur dalam perkara-perkara kecil, ia tidak jujur juga dalam perkara-perkara besar. Kalau kita nggak jujur, kalau kita nggak benar, dalam perkara kecil, bagaimana mungkin kita bisa benar, bagaimana mungkin kita bisa jujur dalam perkara-perkara yang besar, saudaraku sekalian? Gak bisa. Kalau kita gak setia dalam hal uang, dalam perkara kecil, bagaimana mungkin kita bisa setia dalam uang yang besar, jujur dalam hal yang besar? Saudara, kesetiaan berbicara tentang pengabdian, saudaraku sekalian. Kita nggak bisa kita bilang kita mengabdi kepada Tuhan, tetapi dalam hal kecil kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kita tidak setia dalam perkara-perkara kecil, kita tidak mungkin bisa setia dalam perkara yang besar. Nggak mungkin, saudaraku sekalian, percayalah. Itu sebabnya Tuhan tahu kapasitas kita. Ada yang dipercayakan Tuhan 5 talenta, ada yang dipercayakan 2 talenta, ada yang dipercayakan 1 talenta. Kalau kita tidak bisa mempertanggungjawabkan 1 talenta, bagaimana mungkin Tuhan percayakan kita 5 talenta? Sesuai dengan kapasitas kita. Itu sebabnya kesetiaan itu harus dilatih. Dari hal-hal yang kecil. Dalam hal uang pun harus dilatih. Kalau kita nggak jujur dengan uang 50 ribu, bagaimana mungkin kita bisa jujur dalam hal uang 50 juta? Betul nggak saudara sekalian? Kita maunya berkat yang besar, benar nggak? Kita maunya berkat yang besar, betul nggak? Ada mau yang berkat yang kecil? Nggak ada, semuanya kita mau berkat yang besar. Percayalah, coba tanya hati saudaraku sekalian. Mau milih mana, uang 50 ribu atau 50 juta? Mau pilih mana? Ini Tuhan mendengar loh, nanti mau dikasih. 50 juta kan? Tapi kalau nggak setia dalam hal 50 ribu, kasih persembahan, kasih perpuluhan 5 ribu, mau kasih persembahan 5 juta. Mau ngasih perpuluhan 5 juta. Bagaimana dengan 50 miliar? Itu sebabnya Tuhan tahu kapasitas kita. Amin, saudaraku. Setia saja dulu, jujur saja dulu dalam hal yang kecil. Jujur aja dulu dalam hal yang kecil, saudaraku sekalian. Nanti Tuhan percayakan kepada kita hal yang besar, yang di luar perkiraan kita. Setia saja kita melakukan apa yang Tuhan percayakan, saudaraku sekalian. Setia saja. Tuhan yang menilai kesetiaan kita. Tuhan akan mempromosikan kita. Tuhan yang mengangkat kita. Amin, saudaraku. Amin.
setia saja. Itu sebabnya Tuhan bilang, barang siapa setia dalam perkara kecil, perkara-perkara kecil. Itu sebabnya Tuhan akan berikan perkara yang besar kalau kita setia. Setia aja melakukannya. Tuhan, aku mau pelayanan yang besar. Aku mau pelayanan yang besar. Pelayanan yang besar. Dalam hal pelayanan yang kecil saja bagaimana? Saudaraku, ini kesaksian nih saudaraku sekalian. Saya kan dipercaya Tuhan melalui Bapak Gembala kan, melayani di Bereng Rambang kan? Ya kan? Saudara, aduh. Kalau tahu Bereng Rambang itu saudaraku ya, sangat luar biasa. Sangat mengasihkan, ya. Haleluya. Setiap minggu kami ke sana, yang datang 2 orang. Setiap minggu ke sana, yang datang 1 orang. Hati pingin menjerit enggak? Kepingin saudaraku sekalian. Tuhan, lalukanlah ini daripadaku. Lalukanlah Tuhan. Bagaimana ini Tuhan? Tiap minggu ke sana. Coba. Yang datang 2 orang, 1 orang. Tiap minggu. Kadang-kadang datang 3 orang, 4 orang, 5 orang, datang juga saudaraku sekalian. Tapi mau melayani ribuan orang. Sama yang 1-2 orang aja kita enggak setia, hati saya menegur, setialah kau dulu di situ. Layanilah dulu. Bukan masalah itunya, bukan masalah orangnya itu, tetapi masalah hatimu itu. Itu yang mau dibentuk Tuhan. Itu yang mau dibentuk Tuhan. Karena begini loh, kalau hati saya sudah dibentuk Tuhan setia. Saudaraku, aduh ini jujur aja saudaraku sekalian. Kadang-kadang capek loh ke sana. Sudah di sini 2 kali, ya kan? Badan rasa mau rontok. Tapi di sana saya nggak ceritakan itu saudaraku sekalian. Di sini saja saya ceritakannya. Ya, saya nggak ceritakan di sana. Saya nggak bilang sama mereka, kalian ini mau hargai orang melayani ke sini, mbok datang. Saya nggak bilang begitu. Rasanya ke sana, aduh, nyetir sendiri, jalannya belok-belok. Ya. Ya Bu Robi ya, apalagi kami ditemani Ibu Robi setiap minggu. Kami sama Pak Untung, sama Ibu Untung, saya dan istri. Aduh. Rasanya mau remuk badan. Tetapi lakukan aja. Setia saja. Bukan masalah orangnya itu, bukan masalah, tetapi hati kita ini yang mau dibentuk Tuhan. Kamu mau setia, mau melayani hal yang besar, melayani hal yang kecil aja enggak mau. Melayani 1-2 jiwa enggak mau melayani ratusan jiwa, mau melayani ribuan jiwa. Kata orang Batak. Lakukan aja hal yang kecil itu dulu. Setia aja kamu, sampai Tuhan angkat kamu. Sampai hatimu terbentuk. Makanya saya semangat terus. Setelah itu saya semangat. Setiap minggu saya bilang sama Pak Untung, berangkat kita Pak Untung. Jangan sampai dicatat malaikat kita absen ke sana. Apalagi Pak Untung muntah-muntah di jalan. Kalau saya tambah kecepatan di atas 60, katanya.
Dikasihnya kode dari belakang, saudaraku, saya dikasihnya kode supaya lambat. Harus dilakukan, saudaraku sekalian. Setia saja, setia aja, setia aja, kata orang. Ya? Dalam segala hal kesetiaan itu harus teruji, saudaraku sekalian. Dalam hal uang apalagi. Kalau kita nggak benar dalam hal yang kecil, kita nggak akan benar juga dalam hal uang yang besar. Tuhan tahu kapasitas kita, makanya sabar aja kita. Kelola aja dulu. Tekun aja dulu. Lakukan aja dulu perintah Tuhan. Bawa persembahanmu. Bawa perpuluhanmu. Saya bilang juga di Bereng Rambang ini, saudaraku sekalian. Bukan maksud saya bilang di Bereng Rambang, bukan di sini. Ini Bereng Rambang. Bukan maksud saya bilang kesetiaan ini supaya kamu bawa uangmu kepada saya, langsung kasih perpuluhanmu kepada saya. Bukan begitu maksud saya. Kesetiaan dalam segala hal. Tuhan akan menilai itu semua. Tuhan melihat itu semua. Persembahan yang kau berikan pun Tuhan melihat. Tuhan menguji setiap kesetiaan. Setiap apa yang kita lakukan. Tuhan menguji setiap ketaatan. Sampai dinilainya kita setia. Sampai diberikannya kita predikat seorang yang setia. Dalam hal apa saja, dalam hal uang apalagi, saudaraku sekalian. Saudara, tahu nggak saudara sekalian? Tuhan mengenai uang itu nggak main-main loh. Karena uang ini, mamon ini bisa menyimpangkan orang dari menyembah Tuhan. Bisa mengalihkan hati orang. Itu makanya Tuhan mengatur semuanya. Kenapa Tuhan mengatur persembahan? Kenapa Tuhan mengatur persembahan khusus perpuluhan? Tuhan tahu hati kita. Kalau melekat kepada uang, hati kita tidak akan beres. Tuhan duduk di depan kotak persembahan loh. Tuhan Yesus. Untuk mengajarkan kita. Lihat tuh, janda yang miskin itu. Lihat orang kaya yang ngasih persembahan. Itu bukan perumpamaan, itu kisah nyata, saudaraku sekalian. Tuhan duduk melihat kotak persembahan. Jadi saudara jangan asal-asalan ngasih persembahan kepada Tuhan. Setia saja. Karena saya pernah mengalami itu asal-asalan ngasih persembahan waktu saya pernah ibadah di gereja tradisi dulu di Bengkalis. Saya begitu malunya, saudaraku sekalian. Aduh, saya cuma bawa uang 100 lu udah banyak rupa sebenarnya, saudaraku sekalian. Waktu saya SMP. Akhirnya daripada saya malu, aduh, ini kantong persembahannya 2. Akhirnya saya robek, saudaraku sekalian. Sampai sekarang saya ingat, malu saya minta ampun. Saya robek uang kertas itu, uang 100 perak itu, seret. Akhirnya saya begini ngasihnya. Supaya tidak malu di samping kiri teman-teman. Waduh, gimana lah nanti saya lihat porhangernya atau sintuannya menghitung uang persembahan, saya pikir gitu. Dilihatnya lah itu siapa yang nakal ini, saya pikir. Malu saya kalau ingat itu. Saya robek, aduh teganya saya waktu itu. Nah, saudaraku sekalian, saya mau kasih tahu. Jujurlah dalam perkara-perkara kecil. Jujurlah dalam perkara-perkara besar. Sampai Tuhan percayakan lagi perkara-perkara yang lebih besar. Amin, saudaraku? Amin. Setia saja. Setia ini, saudaraku sekalian, bukan hal yang harus tawar-menawar, enggak. Ini berbicara tentang ketaatan, saudaraku sekalian. Kenapa Tuhan bilang kita menjadi hamba yang setia? Karena kita taat, karena kita melakukan perintah Tuhan. Kalau kita nggak melakukan, kita bukan orang yang setia. Kesetiaan itu, setia itu berbicara tentang ketaatan, saudaraku sekalian. Kepatuhan, penundukan diri, pengabdian. Itu baru nama dapat predikat setia. Rela menundukkan diri, rela mengabdi.
Kalau kita nggak setia, kita sedang terancam loh hidup kita, saudaraku sekalian. Terancam dari kehidupan yang kekal. Terancam dari har berkat dan kutuk. Kalau kita nggak setia, kita bisa terancam loh. Oh, coba lihat saudaraku sekalian kok. Ulangan 28. Ini bapak ini nakut-nakuti aja nih. Ulangan 28, coba lihat saudaraku sekalian. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Apa firman Tuhan bilang? Sudah muncul rupanya di TV kita. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan apa? Dengan apa? Dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Amin. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Melakukan dengan setia. Melakukan dengan setia. Segala berkat itu akan mendatangi engkau. Nanti saudara baca berkat-berkat apa saja. Segala berkat. Engkau tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala. Kalau engkau setia, engkau akan menjadi kepala. Amin. Tidak mau menjadi kepala, mau menjadi ekor. Menjadi kepala, amin. Paling tidak kepala rumah tangga. Kecil kali lah itu Pak. Siapa bilang kepala rumah tangga kecil? Saudaraku sekalian. Lakukan dengan setia. Segala berkat itu akan mengikuti engkau. Lakukan semua perintah-perintah itu dengan setia. Semua berkat itu akan mengikuti engkau. Tetapi kalau kita nggak melakukannya bagaimana? Kalau kita nggak mau setia, coba. Ayat 15, apa kata firman Tuhan? Ulangan 28 ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan apa? Dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Segala kutuk itu. Dan mencapai engkau loh katanya. Mencapai engkau. Segala kutuk itu. Kalau kita nggak mau setia terhadap perintah Tuhan. Kalau kita bilang, aku setia sama Tuhan. Datang jak aku ibadah. Narai, kuan Pak Pendeta tuh. Nah, elai kau Pak Pendeta. Setia bukan hanya sekedar datang, tapi melakukan seluruh perintah Tuhan. Amin. Saudaraku, kalau kita dibilang Tuhan setia, wow. Kita adalah orang yang layak dipercaya Tuhan. Kita adalah orang yang layak dipercaya Tuhan. Dipercayakannya. Amin, saudaraku. Tetapi kalau kita nggak setia, Tuhan, hati-hati saudaraku sekalian. Kalau kita nggak mau taat, ya, kalau orang lain bilang kalau kita nggak mau taat, saudaraku sekalian, segala kutuk itu akan mendatangi dan mencapai kita. Tetapi bagian kita adalah jadilah orang yang setia. Jadilah orang yang setia. Apa yang Tuhan percayakan hari ini kepada kita, setialah. Setia sampai akhir hidup kita. Kesetiaan berbicara tentang kepatuhan, ketaatan, penundukan diri, pengabdian, saudaraku sekalian. Kesetiaan juga berbicara tentang cinta, tentang kasih. Seorang bapak yang bernama Nokseng. Saudara nggak kenal dia, saya pun nggak kenal. Ini kisah nyata. Seorang bapak yang bernama Nokseng. Ya.
yang tinggal di sebuah kota yang bernama, di sebuah desa yang bernama waktu itu Assam. Bukan Asem ya, Assam. Assam, di timur laut India pada pertengahan abad 19, saudaraku sekalian. Seorang bapak yang bernama Nokseng ini, dia dan keluarganya menerima Tuhan Yesus. Di tengah-tengah sukunya, di tengah-tengah desanya, dia menerima Tuhan Yesus. Kepala sukunya sangat marah. Kok ada kepercayaan yang berbeda di desa ini? Lalu Nokseng dan keluarganya dipanggil ke tengah-tengah desa, ke tengah-tengah lapangan. Semua orang desa, semua orang suku, semua sukunya berkumpul. Dia dipanggil, Nokseng, kahitui kau. Mungkin begitu bahasa sukunya waktu itu. Hela iko macam-macam. Tinggalkan kepercayaanmu terhadap Yesus. Lalu Nokseng bilang, tidak bisa. Kalau kamu tidak meninggalkan kepercayaanmu kepada Yesus, 2 orang anakmu ini akan dibunuh. Lalu dia bilang, mengikut Yesus adalah keputusanku. Lalu anaknya ini dipenggal kepalanya, saudaraku. 2 orang anaknya laki-laki itu dipenggal kepalanya di depan mata dia. Sekali lagi Nokseng, kalau kau mau meninggalkan kepercayaanmu kepada Yesus, saya akan selamatkan engkau dan istrimu. Tapi kalau engkau tidak mau tinggalkan kepercayaanmu kepada Yesus, aku akan bunuh istrimu, kami akan bunuh istrimu. Lalu dia bilang, mengikut Yesus itu sudah menjadi keputusanku. Aku tidak mungkin bisa menoleh ke belakang lagi. Aku tidak bisa tinggalkan Yesus. Sudah menjadi keputusanku. Lalu istrinya dipenggal di depan dia, saudaraku sekalian, oleh kepala suku itu. Suku ini adalah suku yang sangat beringas waktu itu. Di timur laut India sana. Dengan banyaknya koleksi tengkorak-tengkorak yang ada bersama-sama dengan mereka. Mereka adalah suku yang kuat. Suku yang sangat berpengaruh. Suku yang sangat ganas, saudaraku sekalian. Istrinya dibunuh di depan dia. Kemudian si Nokseng ini harus menghadapi tantangan yang berikutnya. Nokseng, kepala suku bilang begini, sekali ini, kalau kau tinggalkan kepercayaanmu kepada Yesus, kamu akan selamat. Kamu akan selamat. Tinggalkan kepercayaanmu. Nokseng bilang, mengikut Yesus sudah menjadi keputusanku. Salib di depan, dunia di belakang. Lalu Nokseng dibunuhnya oleh kepala suku itu dan orang kampung itu semuanya. Saudaraku, apa yang bisa kita petik dari kisah ini? Kepercayaan kepada Yesus itu membuat dia teguh. Tidak mau diubah-ubah. Tidak mau dilepaskan. Imannya kepada Yesus. Saudaraku, tahukah saudara? Iman artinya percaya penuh. Iman kalau dalam bahasa aslinya, bahasa Ibraninya saudaraku sekalian, mengandung kata ketaatan, mengandung kata kesetiaan. Itu makanya bahasa Inggrisnya iman dan kesetiaan itu sama, saudaraku sekalian, katanya. Perkataannya, faith, faithfulness, kesetiaan, kepercayaan. Iman tidak bisa dipisahkan dari kesetiaan. Kalau kita nggak setia, kita bukan orang yang beriman, saudaraku sekalian.
Jangan saudara katakan, aku percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi engkau enggak setia kepada Tuhan. Aku mengenal Tuhan Yesus. Tapi engkau enggak taat kepada perkataannya. Engkau bukan orang yang setia, saudaraku sekalian. Kenapa Nokseng bisa mengorbankan seluruh keberadaannya, bahkan jiwa dan raganya, dikorbankannya demi satu nama, yaitu Yesus Kristus. Karena dia setia, karena dia beriman kepada nama itu. Nama yang menyelamatkan, nama yang menjamin kehidupannya. Itulah sebab muncul lagu itu yang dikarang oleh Sadhu Sundar Singh, penginjil dari India itu, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, walau nyawaku pun aku korbankan. Semuanya sudah mati, anakku dan istriku, bahkan jiwa ragaku pun adalah milik Tuhan. Ketika kepala suku itu mereka pulang ke rumah mereka masing-masing, orang-orang desa itu, kepala suku ini nggak bisa tidur, dia gelisah. Kemana si Nokseng ini? Kenapa dia bisa begitu setia kepada yang namanya Yesus itu? Sampai dia korbankan anak istrinya, jiwa dan raganya, hanya untuk nama Yesus. Kenapa dia begitu setia? Gelisah kepala suku ini. Orang yang bengis, orang yang kejam. Ketika dia melihat kesetiaan si Nokseng, dia nggak bisa tidur. Akhirnya dia memutuskan, aku mau beriman seperti Nokseng dan keluarganya. Dia kumpulkan orang desa, sini kamu semua. Kepala suku ini kumpulkan semua sukunya. Dia mengatakan di depan sukunya, aku mau mengikut Yesus seperti yang diikuti oleh Nokseng. Kenapa? Karena Nokseng setia sampai mati. Dia bukan hanya berkata, aku beriman, aku percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi dia membuktikan dirinya, aku mau setia sampai mati. Kepala suku dan semua suku itu bertobat menerima Tuhan Yesus. Bertobat menerima Tuhan Yesus. 90% hari ini semua suku itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kesetiaan satu keluarga yang bernama Nokseng. Mengikut Yesus, keputusanku. Setia kepada Yesus, keputusanku. Setia kepada firman-Nya adalah keputusanku. Ayat terakhir saudaraku sekalian. Coba kita lihat Wahyu. Wahyu 17. Wahyu 17 ayat 14. Wahyu 17 ayat 14. Saya bacakan untuk kita semua. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Sama-sama kita baca. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Saya mau bagikan tentang ini saja, bukan tentang akhir zamannya saudaraku sekalian. Tetapi saya mau bagikan mereka yang bersama-sama dengan Yesus juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Bukankah kita sudah dipilih Tuhan? Bukankah kita sudah dipanggil Tuhan? Bukankah nama kita sudah tercatat dalam kitab kehidupan di kerajaan sorga? Tetapi yang terakhir yang harus ada dalam diri kita, pribadi lepas pribadi.
kesetiaan sampai pada akhirnya. Amin, saudaraku. Jadilah kita menjadi hamba Tuhan, menjadi anak Tuhan yang setia. Jadilah kita menjadi seorang suami yang setia. Suami-suami, cuman satu orang, siapa itu tadi? Suami-suami jadilah suami yang setia, amin. Istri-istri, setia saja pokoknya kepada Tuhan, pada firman-Nya. Kalau dibilang suami kasih istrimu, ya kasihi. Kasih aja, sayangnya aja istrimu itu. Kok istri orang lain mau disayang? Kan enggak kan? Sayangi aja istri kita, walaupun kantong kering mau gimana. Tuhan bilang kan enggak pakai syarat, kalau debal dompetmu ya sayang istrimu. Bukan begitu. Amin, saudaraku? Ini pengalaman pribadi ya Pak? Iya. Iya, saudaraku sekalian. Saya mau cerita boleh enggak? Sedikit sebelum saya akhiri. Ya. Ini istri saya ini, saudaraku sekalian. Saudara sudah kenal istri saya belum? Belum? Perlu suruh bangkit enggak? Hah? Mana tahu ada yang belum kenal, nanti dikiranya pula anak gadis enggak? Bangkit dulu lah. Darling, bangkit dulu lah, darling. Ya, kemarin Pak Kennedy suruh bangkit istrinya. Di rumah Pak Wilson, masa saya enggak? Ya, saya balas juga lah. Nanti Pak Gibson dari sini juga boleh suruh istrinya bangkit. Tapi istrinya enggak datang saya lihat. Ya, Pak Cuncun juga boleh begitu dari belakang saya. Bangkit dulu istri saya gitu boleh. Ya, ini istri saya ini saudaraku sekalian waktu gadis, waktu baru kenalan sama saya, waktu baru mau ketemu ya. Ini kalau nggak pegang uang ini nggak bisa ini saudaraku sekalian. Karena dia banyak uangnya dulu. Ya, ketimbang saya maksudnya. Iya saudara, saya jujur aja. Memang begitulah adanya. Tapi saya bukan karena cari wanita yang banyak uang, bukan. Saya enggak lah. Masa saya cari wanita yang banyak uangnya? Saya periksa dulu rekeningnya, saya selidiki dulu orang tuanya, enggak. Waktu dia mau ketemu saya, saudaraku sekalian, waktu kami mau janjian ketemuan, waduh, saudaraku sekalian, wah, dia ke salon dulu, saudaraku sekalian. Salon dulu. Potong rambut dulu, saudaraku sekalian, iya. Bukan di bawah rindang, bukan. Ya, enggak main dulu sama dia yang Yopi, Joni Andrean, enggak main sama dia. Ya, yang mahal-mahal. Di Jalan Juanda itu apa namanya, mah? Oh ya, Roger dulu. Nama salonnya Roger. Ya. Mahal dulu saudaraku sekalian. Waktu saya ketemu, rapinya sisiran wanita ini saya pikir, set gitu, belah pinggir saudaraku sekalian. Dulu jalannya agak lebih anggun dari sekarang. Gitu. Karena dulu agak berat, rekeningnya agak berat saudaraku sekalian. Agak gini kan. Dulu dia gitu. Mau ketemu saya dulu. Mau ketemu abang itu dulu harus persiapan mantap. Ya, ke salon yang bagus. Tapi sekarang saudaraku sekalian, apa boleh buat? Ya, hampir nggak pernah ke salon ya rasanya. Tapi apa boleh buat lah, ya kan? Begitu ketatnya ikat pinggang untuk menahan lajunya kas kemana-mana. Apa boleh buat? Karena dia pegang prinsip, bukan karena prinsip orang lain kan gini. Kalau ada uang abang sayang, nggak ada uang abang melayang. Tapi dia enggak. Aku harus tunduk kepada suamiku. Walaupun dompetnya agak tipis. Itu. Saya juga sayang sama yang mengasihi istri. Tuhan perintahkan kita seperti Kristus mengasihi jemaat loh. Itu makanya.
Jangan macam-macam punya istri, amin. Seperti Kristus mengasihi jemaat. Itu harus kita lakukan, itu praktekkan. Bagaimana kita mau dibilang Tuhan setia? Kau aja nggak ngasih istri kamu. Lihat foto-foto orang lain. Bagaimana? Yang kamu lihat di Facebook siapa itu? Nanti dibilang malaikat begitu bagaimana? Foto temanmu yang dulu-dulu itu, si Tukiyam itu. Si Jamila yang kau lihat-lihat terus. Diselidiki, udah di mana kabarnya sekarang? Siapa suaminya sekarang? Siapa? Lebih ganteng dari saya atau enggak? Jangan begitu dong, saudara-saudara. Setia sama pasangan kita, amin. Setia. Amin, saudaraku. Setia, dalam segala hal setia. Dalam hal uang juga setia. Di rumah tangga kita setia. Terbuka sama istri, masalah uang, masalah apa? Kalau masalah hutang terbuka. Kalau masalah datang uang nggak terbuka. Janganlah seperti itu, amin. Terbuka, jujur kata Tuhan. Kalau kita nggak setia dalam hal kecil, kalau kita nggak jujur dalam perkara kecil, bagaimana mungkin kita jujur dalam perkara besar? Haleluya, amin saudaraku. Bagian kita adalah setia, karena orang yang setialah yang bersama-sama dengan Tuhan sampai akhir hidupnya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan. Biarlah firman-Mu terus tertanam, bertumbuh dan berbuah. Biarlah kami semua, hamba dan saudara-saudaraku ini Tuhan, kami hidup